Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan pada pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa tetap belajar seperti hari-hari biasanya. Anak-anak, eh, seperti biasa, Ustadz minta kepada kalian sebelum kalian menonton atau melihat video pembelajaran ini, alangkah baiknya kalau kalian baca lebih dahulu yang akan kita bahas. Dan pada kali ini, anak-anak, Ustadz akan membahas tentang kelanjutan masalah puasa Ramadan dan yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Oke anak-anak, mari kita buka buku pelajarannya. Silahkan dibuka halaman sebentar. Halaman 32. Kita akan bahas tentang hal-hal yang merusak pahala puasa. Kalau kemarin kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, maka sekarang kita akan bahas tentang hal-hal yang merusak puasa. Kalau membatalkan itu sudah batal puasanya. Jadi kalau melanggar hal-hal yang membuat batal, makan, minum, muntah, datang bulan, hilang akal, gila, murtad, maka otomatis dia batal puasanya. Tapi kalau hal-hal yang merusak puasa, itu tetap dia melakukan puasa, tapi pahala puasanya berkurang. Oke anak-anak, mari kita bahas satu persatu ya, apa saja hal-hal yang merusak puasa. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkuranglah pahala ibadah puasanya. Jadi kalau kita melakukan hal yang nggak baik, maka puasa kita berkurang pahalanya. Ya, berkurang pahalanya. Jadi, Ustadz, apa bedanya yang batal? Kalau batal selesai sudah, nggak bisa melanjutkan puasa. Tapi kalau yang hal-hal yang merusak puasa, itu kita masih bisa berpuasa, tetapi kualitas puasanya atau pahala puasanya itu berkurang. Contoh, melakukan perbuatan tercela adalah berdusta. Kita berdusta berbohong. Ditanya oleh ibu dan bapaknya, kamu tadi sholatnya terlambat ya? Kemudian dia bilang, enggak bu, saya enggak terlambat. Saya tepat waktu. Padahal sholatnya terlambat. Jam 1 dia baru sholat duhur. Kan gitu. Atau jam 4 dia baru sholat asar. Nah, berbohong. Maka orang yang atau anak yang melakukan hal tersebut akan berkurang pahala puasanya. Menghina. Kita saat bermain dengan teman kita waktu puasa Ramadan, kemudian kita menghina mereka, salah satu di antara teman kita. Maka itu juga akan mengurangi pahala puasa. Menghasut itu melakukan sesuatu yang orang lain tidak melakukan, tapi kita ngomong dia melakukan. Nah, menjelek-jelekkan orang lain. Sama dengan menfitnah, itu juga sama. Itu juga merusak pahala puasa. Berkata kotor nih, mesuh. Ya, ini juga merupakan perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Berkelahi, lah ini anak-anak. Jadi tolong kalau besok kita masuk puasa Ramadan, kurangi perkataan kotor, kurangi kita bertengkar, berkelahi. Nggak boleh. Karena itu akan mengurangi pahala puasa. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau ada orang, ya saat kita berpuasa, orang itu kemudian sengaja untuk membuat kita marah. Mungkin kita diomongin nggak baik, kita dimarah-marahin, maka kita mengatakan, ini shaimun, saya berpuasa. Supaya dia tahu kalau kita berpuasa, kan begitu. Bukan niatnya untuk sombong, supaya apa? Kita bisa menahan untuk tidak melakukan perbuatan jelek.
Katakan kita berpuasa. Saya berpuasa. Saya nggak melakukan hal yang jelek. Nah, katakan begitu. Ya. Nah, apabila seorang sedang berpuasa tapi melakukan perkelahian, maka puasa tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala. Loh. Jadi pahalanya berkurang. Nah, kalau pahalanya berkurang kan kita eman, rugi kita. Mulai subuh sampai maghrib kita menahan nggak makan, nggak minum, tapi pahala kita berkurang. Pahala kita nggak full pahalanya. Ya rugilah kalau begitu. Maka anak-anak, ayo kita hati-hati ya. Saat berpuasa Ramadan, kita jangan melakukan hal-hal yang nggak baik. Karena puasa itu tameng, kata Rasulullah. Puasa itu tameng. Puasa itu benteng. Kalau puasanya tamengnya itu bolong, tamengnya itu kalah, maka kita akan menjadi terdesak karena perbuatan kita sendiri. Makanya kemudian hati-hati supaya kita ini bisa menjaga puasa kita dan kita bisa menjaga pahala puasa kita ini menjadi pahala puasa yang sempurna. Nah, ini hal-hal yang merusak pahala puasa. Tadi apa? Yang merusak pahala puasa itu melakukan hal yang tidak baik, contoh perbuatan tercela, perbuatan nggak baik, berdusta, menghina, menghasut, menfitnah, berkata kotor, berkelahi, bertengkar, dan sebagainya. Pokoknya hal yang nggak baik. Ya, hal-hal yang nggak baik. Itu akan merusak atau mengurangi pahala puasa. Selanjutnya nih anak-anak. Ya, selanjutnya. Di samping puasa Ramadan itu, kewajiban berpuasa di siang harinya, maka ada amalan puasa, ada amalan di bulan Ramadan itu yang kalau kita tinggalkan rugi kalau kita nggak melakukan itu. Apa itu? Nah, yang pertama nih anak-anak, yang pertama, ayo memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Apa kebaikan di bulan Ramadan itu? Nah, macam-macam nih. Ya, kalau tadi hal-hal yang merusak puasa Ramadan, maka kali ini Ustadz akan menjelaskan kepada kalian tentang hal-hal yang menambah pahala puasa Ramadan kita. Contoh yang pertama nih, sholat tarawih. Sholat tarawih. Apa sholat tarawih itu anak-anak? Sholat tarawih itu sholat yang hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Dan di waktu malam setelah sholat isya. Nah, ini tarawih. Gitu ya. Dan tidak ada di luar Ramadan. Hanya di Ramadan saja tarawih itu ada. Makanya kemudian rugi kalau kita kalau kita puasa Ramadan tapi nggak sholat tarawih. Nah, gitu ya. Rugi karena sholat tarawih ini bagian dari penyempurna pahala puasa kita. Dan dianjurkan kita melakukan sholat tarawih itu di masjid, di musola, ya. Nah, itu. Apa tarawih itu? Tarawih itu artinya beristirahat. Makanya kemudian setiap 2 rakaat, salam, kemudian diam sebentar, yang tujuannya untuk istirahat sebentar, kemudian sholat lagi. Ini tarawih. Dan sekali lagi anak-anak, sholat tarawih itu hanya dilakukan di bulan Ramadan. Tidak boleh di luar Ramadan. Harus di bulan Ramadan. Gitu ya. Nah, selanjutnya nih anak-anak, tadarus Al-Quran. Ya, tadarus itu apa artinya? Membaca Al-Quran. Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril itu kalau sudah masuk Ramadan bergantian membaca Al-Quran. Tadarus itu artinya belajar bergantian membaca Al-Quran. Ingat kalau membaca Al-Quran nggak boleh cepat-cepat bacanya. Yang tartil, yang enak, tajwidnya dipakai, makhrajnya harus yang benar, ya supaya orang yang mendengarkan senang, gitu ya. Nah. Dan tadarus Al-Quran ini boleh baca bareng, boleh membaca bareng-bareng. Artinya membaca bareng-bareng itu begini, ada 2 cara. Ada tadarus Quran baca bareng-bareng, yang satu baca, yang lainnya nyimak. Nah, begitu ya, seperti yang ada di gambar ini. Nah, ya, seperti ada di gambar ini. Jadi satu orang yang baca,
Mungkin di situ ada 3-4 orang atau 3-4 teman kalian, maka yang 3 orang itu atau 4 orang itu menyimak, yang satu membaca. Supaya apa? Kalau ada salah bisa dibenarkan, kan gitu. Jadi bukan satu membaca, yang lainnya di luar ngobrol, mainan, enggak. Membaca kemudian disimak, membaca ya gantian begitu terus. Ya. Atau kalau kalian tidak ingin seperti itu, boleh cara yang kedua, baca sendiri di rumah atau baca sendiri di siang hari, di pagi hari, selesai subuh boleh dibaca sendiri, setelah sholat duha dibaca, setelah sholat duhur dibaca, setelah sholat asar dibaca, kalau memang ingin baca sendiri. Ustadz, di tempatku tadarus cuma setelah sholat tarawih. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk bisa membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Gitu ya. Karena rugi anak-anak kalau kita bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran. Rugi bagi kita kalau bulan Ramadan kita nggak pernah khotam Al-Quran. Maka yang diusahakan saat Ramadan minimal sekali kita mengkhotamkan Al-Quran. Ini tadarus. Tolong besok kalau sudah masuk puasa Ramadan, jangan tinggalkan tadarus Al-Quran. Karena hal-hal yang seperti ini juga akan menambah kesempurnaan pahala puasa kita. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga, memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Ya, dengan cara apa? Ya macam-macam. Karena kalau kita berpuasa di Ramadan itu beribadah di bulan Ramadan, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Banyak pahalanya, besar pahalanya. Ya, contoh nih, kalau kita melakukan sholat wajib di bulan Ramadan dengan berjamaah, itu pahalanya sampai 70 kali lipat. Kalau kita melakukan ibadah sunnah, pahalanya sama halnya dengan kita melakukan ibadah wajib. Kan luar biasa. Nah, termasuk tadi kita tadarus, kita tarawih, itu untuk menyempurnakan pahala puasa Ramadan kita. Termasuk kita bersedekah. Nah, gitu ya. Makanya kemudian anak-anak bersedekah itu ya, bersedekah itu bisa dengan cara kalian yang kalian inginkan. Mungkin kalian pengen sedekah kepada orang yang memang betul-betul fakir miskin, dikasih. Atau nggak peduli fakir miskin. Contoh nih, saat berbuka Ramadan, berbuka puasa, kita memberikan makanan untuk berbuka puasa. Ustadz, saya ingin ngasih makanan kepada orang berbuka puasa di masjid, di musola. Mungkin saya kasih 10 gorengan. Silahkan, nggak apa-apa. Saya kasih es kopior. Silahkan, nggak apa-apa. Nah, itu bagian dari sedekah. Bagian dari sedekah. Makanya anak-anak, ayo. Ini sebentar lagi juga Ramadan nih, sebentar lagi ya. Mungkin kurang antara 8-7 bulanan lagi. Gitu ya. Makanya ayo kita persiapkan mulai sekarang. Nah, materi ini Ustadz sampaikan untuk kita mengingat kembali masa Ramadan kemarin, apa yang kurang. Gitu ya. Apa yang kurang Ramadan kemarin. Kalau Ramadan kemarin kurang, ayo besok Ramadan besok itu jangan sampai kurang lagi. Minimal kita bisa bertahan seperti Ramadan yang kemarin. Itu minimal. Maksimalnya apa? Oh, kita bisa berubah lagi, lebih kuat lagi ibadah kita, lebih maju lagi ibadah kita. Seperti itu ya. Makanya ayo persiapkan Ramadan mulai sekarang. Kemudian nih anak-anak ya. Manfaat puasa Ramadan. Manfaat puasa Ramadan. Apa manfaatnya? Nah, ini anak-anak, dalam Islam itu pasti ibadah itu ada manfaatnya. Ibadah itu ada hikmah yang kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama nih, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita sholat, itu mengungkapkan rasa syukur kita, mengagungkan Allah. Kita bertakbir,
Saat takbiratul ihram kita angkat tangan Allahu Akbar, itu ungkapan rasa syukur kita, kemudian kita mengagungkan Allah. Sama Ramadan juga sama nih anak-anak. Ramadan ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa? Alhamdulillah kita masih bisa makan. Oh, sahur tadi masih bisa makan. Nanti semoga buka puasa kita masih bisa makan. Alhamdulillah masih ada yang kita makan. Nah, begitu loh anak-anak. Makanya kemudian kalau kita berpuasa Ramadan, niatkan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nih anak-anak, melatih kejujuran. Nah, ingat ya, melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga. Mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah Maha melihat. Ini anak-anak. Kalau sholat itu kan mungkin orang tua kita melihat. Kakak kita melihat, adik kita melihat kita, kakek, nenek kita melihat kita. Atau kalau kita sholat berjamaah di masjid, di musola, banyak orang melihat kita. Tapi kalau puasa, bisa jadi kalian ikut sahur, tapi nanti jam 10 kalian makan. Saat orang tua kalian nggak ada, semuanya nggak ada di rumah, tinggal kalian aja, kalian minum, kalian makan. Bisa terjadi seperti itu. Nah, tapi karena puasa ini untuk melatih kejujuran, kalian nggak akan mau. Oh, aku kan puasa, aku nggak boleh melakukan itu. Kalau ataupun ayah ibuku nggak tahu, kakak adikku nggak tahu, kakek nenekku nggak tahu, tapi Allah yang tahu. Nah, itu yang harus kita fahamkan dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan, kehausan. Ya, sesama manusia kita harus mengasihi dan menyayangi dan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Jadi puasa itu menanamkan rasa kasih sayang. Oh, ternyata ada orang yang juga meskipun di luar Ramadan, mereka juga makannya sehari sekali. Karena tidak ada duit, tidak ada biaya materi untuk dibuat membeli makanan. Dan kita berpuasa itu untuk merasakan itu juga. Nah, kalau kita bisa merasakan itu anak-anak, maka kita tuh timbul rasa sayang kepada orang lain. Ada orang minta-minta, ya, ada orang yang di jalan raya itu dia bekerja keras tapi yang dihasilkan cuman itu aja. Kita ini merasakan mereka aja kuat untuk bisa menahan lapar. Masa aku nggak kuat? Mereka saja melakukan itu untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Masa aku nggak bisa memberikan kasih sayang kepada orang seperti itu? Kan begitu. Makanya kemudian berpuasa itu adalah yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kita bisa menanamkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Kalau kebetulan Allah memberikan rezeki banyak lewat orang tua kita nggak boleh menghina orang lain, gitu loh. Ya, di rumah sudah serba ada nih, mobil ada, rumah enak, makanan setiap hari ada. Kita nggak boleh menghina orang lain, karena apa yang kita miliki itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita saja yang beruntung mendapatkan itu. Kan gitu ya. Makanya kemudian ayo tanamkan kasih sayang kepada orang lain, karena dalam berpuasa ini kita diajarkan untuk bisa menanamkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak, orang berpuasa itu akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Tubuhnya dan juga hatinya, ruhnya. Ya. Kata Rasulullah, sumu tasihu. Puasalah kamu supaya kamu sehat. Jadi orang berpuasa itu kan setahun selama 11 bulan perut kita ini ya makanan masuk ke perut kita terus begitu, nggak ada selesainya, nggak ada berhentinya. Pagi sarapan, siang makan siang, kemudian malam kita makan. Di antara pagi sampai siang kita jajan, di antara siang sampai
sore kita jajan, begitu nggak ada selesainya, nggak ada berhentinya kita makan dan perut tuh diisi terus begitu ya. Nah itu kalau dibiarkan begitu banyak penyakit. Makanya kemudian oleh Rasulullah kita diwajibkan dalam Islam berpuasa Ramadan untuk mengistirahatkan bagian anggota tubuh kita ya supaya bisa beristirahat dan bisa membuat kita sehat. Yang kelima, anak-anak, melatih kesabaran pengendalian diri. Ya. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar, sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Jadi puasa itu untuk menumbuhkan kesabaran. Tadi Ustadz sampaikan kalau ada orang yang ingin mengajak bertengkar pada kita, ya kita sampaikan, aku puasa, aku gak berani bertengkar. Aku puasa, aku nggak akan ngomong yang jelek-jelek. Aku puasa, aku nggak akan berbohong. Begitu. Nah, ini membentuk sikap sabar. Sabar untuk nggak berkata jelek. Sabar untuk tidak berkata bohong. Sabar untuk tidak berkata yang tidak baik, menghina teman, ya mencemooh teman. Sabar untuk itu. Contoh, orang ingin sukses dalam berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Kalian kalau ingin pinter, kalau ingin jadi anak-anak yang pintar, ya harus belajar dong, gitu ya. Ingin sukses bermain bola, harus juga sabar berlatih. Kalau kalian ingin jadi atlet bola, ayo kalian bersabar berlatih. Itu teman-teman yang pemain sepak bola itu siang hari dia latihan, pagi hari dia latihan, sore hari dia latihan, begitu. Ya. Ingin sukses masuk surga, sekalipun harus sabar mentaati perintah Allah. Kalau kalian ingin masuk surga, maka taati perintah Allah. Harus sabar. Sholat lima waktu. Berpuasa di saat bulan Ramadan. Sabar kita. Ya, ini melatih kesabaran. Jadi, bagi yang ingin sukses di dunia dan akhirat harus menggunakan sikap sabar. Ya. Harus menggunakan sikap sabar. Kalau kalian ingin sukses di dunia akhirat, ingin selamat di dunia akhirat, maka sabar harus dikedepankan. Nah, ini Ustadz ulangi lagi, manfaat puasa Ramadan atau hikmah yang bisa kita ambil di puasa Ramadan ini. Satu, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, melatih kejujuran. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, melatih kesabaran. Ya, anak-anak, mari apa yang sudah kita pelajari ini kita amalkan, ya, jangan sampai cuman dilihat aja kemudian selesai. Maka Ustadz ingin kalian besok kalau sudah masuk puasa Ramadan, bulan Ramadan, ayo apa yang pernah Ustadz sampaikan ini kalian amalkan. Karena kalau kalian mengamalkan, berarti kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kalian tidak mengamalkan, maka ilmu itu nggak ada guna buat kalian. Gitu ya. Nah, sekali lagi anak-anak, sebelum kalian menonton video ini, tolong kalian baca dulu semuanya, ya, bisa 2 kali 3 kali dibaca supaya ketika Ustadz menjelaskan kalian sudah lebih paham. Sekian, terima kasih. Ustadz minta kalian tetap berdoa kepada Allah supaya kalian diberi kesehatan, Ustadz diberi kesehatan, dan semoga wabah ini segera berlalu. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.